Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita di dalam kitab Ayub, sebuah kitab yang berisi penderitaan Ayub, dan kita telah sampai di pasal 27 dan 28, dan dimulai dari pasal 26 sampai pasal ke-28, Ayub mulai mengatakan pendapatnya dalam insiden-insiden yang telah terjadi padanya, dan pendapatnya tentang perbuatan-perbuatan Allah terhadapnya. Kita akan segera mempelajari ucapan Ayub, namun izinkan saya di awal episode ini untuk menyambut para hamba Tuhan. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Dr. Adel Habib, selamat datang. Selamat datang, Saudara Ayub. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Adel, saya akan membaca ayat-ayat dari 1 sampai 10 pasal 27, lalu saya akan kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya? Kalau ia menuntut nyawanya, apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Mohon komentar Anda tentang ayat-ayat ini. Dapat saya katakan, Saudara Ayat, bahwa Ayub sedang berfokus pada dua hal penting dalam ayat-ayat ini. Ia sedang bicara kepada teman-temannya dan bicara tentang dirinya sendiri. Dalam ayat 5 ia berkata, "Aku sama sekali tidak membenarkanmu." Apa artinya? Artinya jika ia menerima tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, ia akan buktikan bahwa aku harus itu berkata benar. kamu Ia berkata, benar. "Aku sama sekali tidak membenarkan kamu." Ia tidak setuju dengan apa yang mereka katakan. Mengenai dirinya sendiri, Ayub memegang teguh integritasnya sampai akhir. Dan ia berkata, "Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku." Ayat berikutnya sangat sulit. Ia berkata, "Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku." Apakah itu mungkin terjadi? Mungkinkah dia tidak mempunyai pikiran yang salah di sepanjang umur hidupnya? Apakah mungkin dia tidak mengatakan satu kata yang salah selama hidupnya? Ayub amat sangat membutuhkan kerendahan hati dan juga kesederhanaan. Jika ia rendahkan hatinya, maka firman dalam Alkitab tentu sudah digenapi dalam dia. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Benar. Terima kasih. Ada dua hal lain menarik Silakan. perhatian saya. Ketika ia bicara tentang Tuhan, yang mengatakan perkataan yang sangat sulit. Demi Allah yang hidup yang tidak memberikan keadilan kepadaku. Allah yang tidak memberi keadilan kepadaku atau kebenarannya. Dan demi yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku. Ia masih menghubungkan ketidakadilan dan kekejaman dengan Tuhan. Dan juga ayat yang Dr. Adel komentari sangat sulit. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Dalam Alkitab Darby diterjemahkan, hati nuraniku tidak menegurku sama sekali. Saya telah menerima nilai Itu yang tinggi tidak pernah sepanjang hidup terjadi saya, bahwa tidak hati ada yang nuraniku salah. menegurku atas apapun. Saudara Fayez, mulai dari ayat 11 ia berkata, "Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Tentu Anda semua telah melihatnya. Lalu mengapa Anda bertindak dengan tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah.
dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagikan uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya, ia membandingkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia akan diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan, Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan, dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Perkataan yang sangat kasar. Yang dikatakan tentang orang itu yang berkata bahwa ada orang-orang yang membenarkan orang jahat dan menyalahkan orang benar. Mohon jelaskan perkataan-perkataan Sebenarnya ini. ia berusaha untuk membalikan tuduhan ke teman-temannya dan ia memberitahu mereka bahwa mereka menuduh dia bersalah padahal mereka lah yang bersalah. Dan mereka berbicara dalam cara yang salah. Dan ia memberitahu bahwa mereka membayangkan mereka memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, tapi ia memberitahu mereka, aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah, yang artinya mengajari mereka dengan kuasa Allah. Ia memberitahu mereka bahwa mereka pikir mereka tahu tentang kekuatan Allah dan tentang urusan-urusan Allah dengan manusia, dan ia memberitahu mereka bahwa mereka berbicara tentang apa yang akan ditunggu orang jahat dari Allah, tapi ia mengatakan bahwa ia akan beritahu mereka apa yang akan ditunggu orang jahat dari Allah. Dan ia memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya berbicara tentang apa yang telah mereka lihat, bukan tentang apa yang telah mereka bayangkan. Itulah sebabnya ia memberitahu mereka dalam ayat 12, sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah. Dalam terjemahan-terjemahan yang paling akurat, dikatakan, tetapi kamu telah melihat semuanya dengan matamu sendiri. Jadi mengapa kamu mengatakan hal-hal yang begitu tidak berguna? Saya pikir ia bermaksud untuk mengatakan bahwa mereka telah mengenal dia di sepanjang hidup mereka. Dan mereka telah melihat bagaimana ia berperilaku, sehingga mengapa mereka mengatakan hal-hal yang di luar imajinasi mereka. Mengapa mereka tidak mengatakan apa yang telah mereka lihat? Mereka membayangkan bahwa ini adalah cara Allah dalam berusaha dengan orang jahat. Dan setelah itu ia memberitahu mereka apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang jahat. Dan ia mulai berkata bahwa Tuhan mungkin menyebabkan kematian anak-anak orang jahat dan ia mungkin membuatnya miskin. Ia mungkin tidur satu hari sebagai orang kaya, lalu ia akan bangun untuk mendapati bahwa ia telah menjadi miskin. Jadi ia mulai menghitung apa yang Allah dapat lakukan pada orang jahat, apa yang mereka katakan, dan juga lebih daripada apa yang telah mereka katakan. Namun ia memberitahu mereka bahwa kata-kata ini tidak dapat diterapkan kepadanya. Bahkan jika hal-hal ini benar terjadi padanya. Ya. Karena ketika ia berkata kedahsyatan mengejar dia seperti air bah, pada malam hari ia diterbangkan badai, angin telah benar-benar meniup rumahnya dan menghancurkan rumahnya Ya. menimpa anak-anaknya. Tetapi bahkan jika hal-hal ini terjadi pada Ia orang-orang berkata bahwa ia jahat, bukan orang jahat. ia tidak bisa menghina hari manapun Benar. dalam hidupnya. Dan ia tidak dapat berkata bahwa dia bukanlah orang jahat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ayub unggul dalam menyuguhkan percakapan terpanjang dalam kitab ini. 6 pasal di mana ia memasukkan gambaran-gambaran tentang Allah dan kemampuannya dalam suatu struktur. Dalam sebuah puisi yang indah tentang mempercayai Allah. Jadi, ia mulai membantah tanggapan terakhir Bildad, mengingat bahwa itu di luar topik. Lalu Ayub memberitahu Bildad dan teman-temannya bahwa mereka tidak dapat mengetahui segalanya tentang Allah. Karena hikmat tidak datang dari kehidupan ini atau dari pemikiran manusia, melainkan dari Allah. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apakah Allah mendengarkan doa orang kafir jika ia berada dalam kesulitan atau berseru kepadanya? Apakah Allah mendengarkan orang kafir ketika ia berada dalam kesulitan? Ini bukanlah hukum pada umumnya. Firman Tuhan memang berkata doa orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Doa yang terbaik yang Allah harap akan dengar dari pendosa manapun atau orang kafir adalah doa pertobatan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Namun dalam beberapa situasi sulit, Tuhan mungkin menjawab agar dapat menyingkapkan dirinya sendiri. Dan juga untuk dapat menjangkau orang kafir ini. Terkadang ketika ada sebuah krisis dan Tuhan melihat
kerendahan hati dari orang ini, Tuhan menjawabnya dalam krisis ini dan dalam masalah ini. Misalnya di masa lalu ia memandang pada Hagar ketika ia sedang kesulitan saat ia menyingkirkan anak itu walau Hagar tidak mempunyai sebuah hubungan dengan Allah tetapi Allah mengasihinya. Juga saat ia melihat bahwa Ahab menjadi rendah hati walau ia adalah raja yang jahat, hatinya melembut dan Allah berurusan dengan dia dalam proporsi untuk situasi ini. Ini bukanlah hal yang mutlak, mungkin hanya untuk kasus-kasus tertentu. Tuhan mungkin menjawab orang itu agar dapat membuatnya lebih dekat dengannya. Saya juga berpikir bahwa tindakan-tindakan Allah yang memedulikan makhluk ciptaan pada umumnya menuntut bahwa Allah akan ikut campur dalam setiap keadaan ciptaannya. Entahkah mereka adalah orang percaya ataupun bukan orang percaya, bahkan hewan-hewan dan burung-burung. Jika Allah memberi makan burung-burung, betapa jauh lebih berharganya manusia. Saya bukan berbicara sekarang tentang menjadi orang percaya ataupun tidak. Tetapi manusia pada umumnya adalah tanggung jawab Allah. Makanan dan minuman, dan dia bertanggung jawab untuk memelihara mereka. Tuhan menyelamatkan orang jahat dari bahaya. Ia menjagai mereka. Benar. Ia mengeluarkan banyak orang jahat dari kesulitan dan menyelamatkan banyak orang jahat dari kecelakaan. Banyak orang jahat menjalani operasi bedah yang sulit dan keluarga mereka berdoa agar Tuhan menyelamatkan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka demi anak-anak mereka yang masih kecil dan keluarga mereka. Tapi semua itu berada di bawah kenyataan bahwa Tuhan melakukan tindakan kepedulian ilahi tertentu untuk melembutkan hati manusia sehingga ia bisa menerima Tuhan. Tuhan tidak mencabut tindakan kepeduliannya terhadap ciptaannya, tetapi Tuhan juga senang mendengar doa orang saleh ketika ia berkata, Aba, Bapa, ketika menyebut Allah sebagai Bapanya. Allah berkenan akan hubungan ini. Tentu. Namun si pendosa terkadang berkata, oh Tuhan tolong. Dan juga Tuhan akan menyelamatkan dia dari setiap kesulitan-kesulitannya. Hanya saja tidak ditemukan kesenangan hubungan antara anak dan ayahnya. Saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 28. Lalu saya akan kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara Adel. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia, mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat penemukan lazurit yang mengandung emas urai. Sampai akhir percakapan dalam ayat 11. Apa maksud dari kata-kata ini? Saya dapat mengambil kesimpulan dalam satu kalimat, alangkah limpahnya kebaikanmu ya Tuhan. Bumi penuh dengan kepunyaanmu, di dalam kelimpahan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Ia ciptakan di kerak bumi logam mulia ini sehingga manusia akan diuntungkan darinya di kemudian hari. Besi, emas, dan perak diciptakan Allah untuk kebaikan manusia dan agar dapat digunakan manusia dengan baik. Emas dan perak khususnya mempunyai nilai yang tertinggi. Sebagai tambahan untuk batu-batu permata yang ditemukan di bawah tanah dan para penambang harus menjangkau itu semua di tempat yang jauh. Tentunya emas dan perak mempunyai nilai tertinggi. Dan juga kekayaan orang-orang pada hari-hari ini diukur dengan jumlah emas dan perak yang mereka miliki. Jika Anda ingat Raja Salomo, ia punya sejumlah besar emas dan perak. Memang benar manusia dapat membeli banyak hal dengan emas dan perak. Namun tertulis dalam Perjanjian Baru, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Baik. Dr. Fayez, dari ayat 12 sampai 19 ia tidak membicarakan tentang perak ataupun emas. Ya. Dari ayat 1 sampai 11 ia berkata bahwa bumi penuh harta kekayaan seperti emas dan permata. Tapi ada sebuah mata uang lain yang kita cari dan tidak dapat ditemukan, yaitu hikmat. Jadi dia berkata, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh dan di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya, tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara.
Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Ya. Mohon beritahu kami tentang hikmat yang tidak dapat ditemukan dalam pertambangan manusia. Dari ayat 1 sampai 11 seperti telah kita dengar, jika manusia menggali jauh ke dalam bumi dan mengerahkan banyak usaha dan penggalian dan berjalan di jalan yang tidak dikenal seekor burung buas pun dan mata elang tidak melihatnya, binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkit gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada perak. Seperti orang bijak telah katakan dalam Amsal. Pasal yang ketiga, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apakah itu? Yaitu hikmat. Jadi jika mereka mengarahkan satu usaha agar dapat memperoleh perak dan emas, ada sesuatu yang lebih penting daripada perak, emas, dan batu permata, yaitu hikmat untuk mempelajari jalan-jalan Allah. Dan saya ingin katakan bahwa hikmat bukanlah pengetahuan. Itu bukan mengumpulkan informasi yang pusatnya adalah pikiran. Namun hikmat adalah menerapkan informasi dan pengetahuan yang telah kita terima pada situasi-situasi yang kita hadapi. Dengan kata lain, seni berperilaku dan situasi kehidupan. Siapa yang Anda pikir lebih mengetahui bahwa Tuhan membenci para pezina dan dosa-dosa moral, Yusuf atau Daud? Daud. Yusuf hidup pada suatu masa ketika belum ada suatu perintah yang jelas yang berkata, jangan berzina. Yang ia tahu bahwa adalah salah bagi seorang pria untuk mengingini istri pria lain. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Daud hidup setelah adanya hukum Taurat dan ia mengetahui adanya sebuah perintah yang jelas yang berkata, jangan berzina. Dan ia adalah raja yang setiap hari harus membaca tentang Hukum Taurat. Dan ia hidup di Yerusalem. Namun dalam situasi menghadapi sebuah problem moral, siapakah yang bertindak dengan berhikmat? Keduanya memiliki pengetahuan. Daud memiliki lebih banyak pengetahuan. Namun sebenarnya orang yang bertindak dengan berhikmat bukanlah Daud. Orang yang bertindak dengan bijak adalah Yusuf. Jadi hikmat adalah seni menggunakan pengetahuan yang kita peroleh dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi apa yang pantas diterima oleh hikmat, kita pantas menjual segala yang kita punyai demi memperoleh hikmat. Seperti yang dilakukan oleh Ratu Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan. Ketika ia melihat hikmat dan belajar daripadanya, ia membayar dengan emas, perak, perhiasan, dan batu permata, dan ia menukarnya dengan hikmat lalu pulang. Menukar dengan hikmat artinya mengarahkan suatu usaha agar dapat mempelajari hikmat Allah. Di manakah hadirnya hikmat Allah itu berada? Itu ada di kitab suci. Baik, terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menjumpai Anda setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mengenai kepedulian Allah terhadap manusia dan terhadap orang-orang tidak percaya, banyak orang takut akan Allah berdasarkan pada konsep atau doktrin mereka, dan Tuhan banyak memberkati mereka dan ini meneguhkan kepada mereka bahwa mereka berjalan dalam jalan yang benar. Tidakkah iblis memakai itu untuk memberitahu mereka bahwa mereka benar karena Tuhan sebenarnya memberkati mereka? Pertanyaan yang perlu dijawab. Tak dapat disangkal bahwa Tuhan mengkompensasi beberapa orang jahat dengan kebaikan yang sementara. Karena prinsip Alkitab, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi beberapa orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah tetapi mereka mungkin terlibat dalam melakukan amal seperti menolong orang sakit atau orang miskin dan Tuhan membalas mereka atas hal itu di bumi. Mungkin yang ia pahami bahwa kebaikan sementara adalah tanda Allah merasa puas dengannya. Namun dari sisi lain Allah tidak meninggalkan dia. Allah berbicara 1-2 kali dan menyampaikan suaranya bukan hanya dengan kebaikan sementara, tetapi ia sampaikan suaranya dengan jelas menggunakan lebih dari satu metode. Bahwa terlepas dari kebaikanmu, kamu tetaplah seorang pendosa. Baik, benar. Juga suara kekekalan dalam hati manusia. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam hati manusia. Bahkan jika manusia mempunyai sebuah keberuntungan dan merasa bahwa Allah berkenan kepadanya dan ia masih jauh dari Kristus, ia akan selalu memiliki rasa takut akan kekekalan, takut akan berjumpa dengan Tuhan suatu hari. Jadi suara ini berseru setiap hari, berdamailah dengan Allah. Saudara Adel, saya akan membaca dari ayat 20 sampai akhir pasal. Hikmat itu dari manakah datangnya atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya.
Karena ia memandang jauh sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, ketika itulah ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Apakah ayat-ayat ini memberitahu kita tentang hikmat dan di manakah hikmat ditemukan? Ia ajukan satu pertanyaan dalam ayat 20, hikmat itu dari mana datangnya? Ia telah mencarinya di tempat-tempat yang salah. Ketika dia berkata dalam ayat 14, kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Ia mencari-cari hikmat di tempat-tempat yang salah, di mana tidak ada hikmat. Hikmat tidak ada dalam tingkatan horizontal. Namun untuk menemukannya Anda harus menghadap secara vertikal. Hikmat tidak datang dari bawah. Hikmat yang sejati datang dari atas. Itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan dalam ayat 20, hikmat itu datang dari mana? Ditemukan dalam surat Yakobus 1 ayat 5, Yakobus menjawab pertanyaan itu dan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, ia akan memberinya hikmat dan sumbernya tidak ada di bumi melainkan di surga. Namun hal indah kedua adalah ayat 28, hikmat yang sejati tampak dalam hidup orang yang takut akan Allah. Itu sebabnya ia katakan ayat yang indah, takut akan Tuhan itulah Takut akan Tuhan. hikmat. Dan di sini ia berkata dalam ayat 23 bahwa Allah mengetahui jalannya. Jadi jika kita tidak bisa menemukan di dalam samudera, kita bisa menemukannya dalam Allah karena ia tahu jalannya. Kepada siapakah aku harus pergi? Aku akan datang pada Aku dia akan yang datang mengetahui kepada jalannya. Allah. Benar. Tapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus telah Hikmat. menjadi hikmat. Hikmat membenarkan dan Menguduskan menguduskan dan dan menebus. Kita akan kembali mengulas episode ini bersama hadirin di studio. Apa yang kita pelajari dari episode ini? Gagasan tentang Allah berurusan dengan pendosa, mereka biasa memberitahu kita bahwa orang yang menipu tidak akan sukses dan orang yang melakukan hal-hal yang salah tidak akan sukses. Namun saya biasa bertanya-tanya di hati tentang keberhasilan si penipu dan bahwa terkadang Allah mengizinkannya, dan sesudah itu saya mulai menyadari bahwa Allah berurusan dengan para pendosa mungkin adalah sebuah cara untuk menyampaikan suaranya kepadanya dan membuat dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, atau mungkin menjadi suara kekekalan di batin manusia yang membuatnya merasa bahwa terlepas dari hal-hal salah yang dia lakukan, Allah memberi dia sebuah berkat dan kasih karunia. Baik. Kita tidak boleh memiliki kesombongan rohani atau merasa bahwa kita lebih baik daripada orang-orang lain, karena kesombongan mendahului kehancuran. Benar. Ia berbicara dalam bagian pasal ini tentang batu rubi dan batu-batu permata, dan setelah itu ia berbicara tentang hikmat. Jadi saya berpikir mengapa ia melakukan itu, mengapa ia berbicara tentang hikmat setelah menyebut tentang batu rubi dan batu permata. Itu adalah hal-hal yang berbeda. Namun saya suka apa yang Saudara Fayez katakan ketika ia menghubungkan antara batu rubi dan hikmat dari ayat Amsal. Ia lebih berharga daripada batu rubi dan permata, dan ini menunjukkan betapa menakjubkannya firman Allah pada saat penyusunannya. Benar. Benar. Sumber hikmat adalah Allah dan bukan pengalaman atau omongan para bapak atau kakek atau bahkan hukum Taurat. Benar, Allah sumber hikmat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Kitab Suci berkata bahwa ada orang-orang yang mencari emas, perak, dan batu-batu berharga di bawah tanah dan mereka benar-benar menemukannya. Namun ada yang disebut hikmat ilahi yang berasal daripada Allah, dan beberapa orang harus menjual perak dan emas mereka untuk bisa memiliki hikmat yang berasal dari Allah ini. Dan ada orang-orang yang karena kekurangan hikmat, kebodohan membuat mereka menjual emas dan perak dan membuat mereka kehilangan segalanya. Namun Allah dalam hikmatnya telah mempersiapkan kita bagi sebuah metode penebusan yang tidak bisa dibeli dengan perak atau emas, yaitu darah Kristus, yang telah diketahui sebelum dasar dunia diletakkan. Perak dan emas dapat membuatmu membeli tempat terbaik yang ada di atas bumi. Perak dan emas bisa membuatmu membeli villa ataupun istana terbaik di bumi. Namun perak dan emas tidak akan membawamu ke dalam surga. Dan tidak akan memberimu pengampunan atas dosa-dosa yang telah kau perbuat, ataupun memberikan pembenaran ilahi. Namun hikmat Allah yang berasal dari Allah tampak di dalam Kristus Yesus. Ketika ia membuat dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, ia membuat Kristus menjadi berdosa demi kita.
sehingga di dalam Dia kita dapat menjadi kebenaran Allah. Hikmat Allah tampak dalam kayu salib, ketika Allah yang benar membenarkan orang kafir yang adalah aku dan setiap orang di bumi ketika ia menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Jika Anda terus berpegang pada perak, emas, keberuntungan, dan tanah milik, semua itu tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali kepadamu. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Tinggalkan semua itu dan terimalah hikmat ilahi yang nampak pada kayu salib untuk memberitahu Anda bahwa Kristus telah mati bagi Anda dan Dialah yang telah membayar hukuman dosa dan bukan Anda. Terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadimu dan Anda akan menerima kebenaran. Itulah hikmat karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب، وأمل كل تعيس يأسان. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب، وأمل كل تعيس يأسان. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.